Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, Ramadan Runway telah berlangsung di kota Casablanca, Jakarta dengan pencapaian yang mengesankan menjadi perayaan kreativitas, tradisi, serta pengenalan industri modus Indonesia dengan tema Night in Egypt, memberikan nuansa eksotis Mesir dengan ornamen Mediterania, panggung utama, jajaran pohon palm, serta dekorasi tenan exhibition yang kental dengan Timur Tengah. Ramadan Runway yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI memberikan sesuatu yang fresh dengan pemikiran baru. Gebrakan karya sustainable mengedepankan pengolahan berbasis eco-print serta mengurangi zat binatang dalam industri tekstil. Acaranya intinya kami dari Ramadan Runway juga pemikirannya sama dengan Kokas ya. Ingin menampilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih muda, sesuatu yang fresh. Dan kami di sini berhasil mengeksplorasi anak-anak desainer muda, khususnya anggota APPMI yang baru masuk. Kita lebih mengarah kepada sustainable, misalnya yang keluarkan itu adalah sustainable eco-print, yang mana tekstilnya terbuat dari biji kapas sehingga tidak ada kilatannya dan kehalusannya, tidak ada zat-zat kimia ataupun zat binatang. Dan kemudian juga di printnya dengan sistem eco-print dibuat di Jogja, dan itu juga ekivalen dengan kain halal. Hari ini kebetulan Ramadan Runway sendiri itu adalah acara closing ceremony yang menampilkan desainer APPMI dan penampilan dari Yofi and Nuno. Yang membedakan event ini dari tahun-tahun lalu tentu kali ini walaupun dalam keadaan memang ekonomi lagi agak sedikit sulit, tapi kita ingin mencoba untuk membangkitkan semangat UMKM khususnya di Jakarta ini. Beberapa desainer APPMI ikut berpartisipasi dalam acara kali ini. Karya Agnes Linggar Budi Surya diawali dengan corak batik, memotong dan melakukan bordir. Selanjutnya Agnes menampilkan koleksi bernuansa hitam putih dengan sistem print hasil dari gambaran sendiri. Diakhiri dengan gaun-gaun lukisan bunga Wijaya Kusuma. Saya selalu senang ya mengikuti fashion show karena ini saya dengan melalui fashion show ini saya bisa mengungkapkan apa yang ada di imajinasi saya. Koleksi itu saya aplikasikan corak-corak batik pada gaun saya. Itu adalah batik yang saya potong-potong, kemudian ditempel di baju, di bordir. Jadi saya menata ulang corak-corak batik tersebut. Selalu ada silet bunganya. Dan yang koleksi kedua yang hitam putih itu adalah gambar tangan saya, tetapi saya print. Jadi aslinya saya menggambar di kertas besar sekali, kemudian saya print, saya aplikasikan kepada kain yang dibuat menjadi gaun-gaun tersebut. Koleksi yang terakhir saya itu adalah koleksi gaun-gaun lukis. Itu adalah karya tangan lukis spontan saya. Koiko hadir menjadi wakil anggota desainer muda APPMI dengan koleksi wastra kain songket Palembang, menceritakan sisi gelap perempuan yang dituangkan dalam warna hitam. Sangat bangga sekali ya karena saya dipilih untuk mewakili anak muda generasi yang sekarang gitu, dan saya juga memakai kain songket Palembang. Kali ini saya memakai bahan songket Palembang dan kombinasi brokat-brokat. Saya memakai hitam karena saya mau menceritakan sisi gelap wanita itu tadi, jadi kayak lebih dark gitu.
Poppy Darsono memberikan karya eco-print dengan motif daun-daun, terlihat mewah dengan beberapa potongan yang modis, yang menggunakan biji kapas sehingga dirasakan sehalus dan selembut sutra. Kita lebih cinta kepada alam kita, daun-daunan kita banyak, bunga-bungaan kita banyak, dan kita sudah sesuai dengan tuntutan dari Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh PBB, dan ecoprint itu salah satunya, karena di ecoprint ini sama sekali tidak ada zat binatangnya dan tidak ada zat kimianya. Itu tadi dari biji kapas. Ya, jadi sehalus sutra dan selembut sutra, sehalus dan shining seperti sutra, tetapi bisa dingin dan bisa hangat. Alvaret Hutagaluh dengan nama Honok tampil berbeda, bukan bermain street style, namun turut serta dalam spesial karya Ramadan, memberikan sentuhan wastra khas Sumatera Utara. Sesuai dengan temanya Naik Egypt, jadi di sini saya mau mengeluarkan koleksi-koleksi yang warna-warna nature, seperti warna-warna pasir, seperti itu sih. Untuk wastra yang aku angkat, wastra dari Sumatera Utara, yaitu tenun tumtuman dari Toba, atau biasa disebut tumtuman sadum gitu. Untuk kain wastranya dimix dengan bahan linen, bahan utamanya sebagai fabric treatment gitu sih. Untuk motifnya sih tetap ya, Honok selalu mengeluarkan koleksi-koleksi yang berbau wastra, ya terutama dari Sumatera Utara. Jadi Honok itu selalu mengangkat wastra dari Sumatera Utara, seperti itu sih. Melanie Rianti hadir dengan kekhasannya yaitu wastra tenun Baduy. Konsistensi dalam mengembangkan dan menaikkan karya lokal menjadi tantangan khususnya, berhasil memberikan karya casual namun elegan serta cocok dipakai remaja hingga dewasa. Saya selalu berreferensi kepada satu tenun lokal Indonesia dari Baduy yang dipermodern menjadi suatu baju-baju yang siap pakai dengan tema Night in Egypt, tapi bukan berarti Night in Egypt tuh harus resmi, tapi bisa dengan casual, tapi tetap elegan dan bisa dipakai dari usia berapapun, usia remaja sampai usia dewasa juga. Sebetulnya tone utama dari Miluk Mel itu adalah putih biru, tone utama, tapi ada tone-tone tematik yang bisa berwarna lain. Kali ini berwarna mustard dan juga coklat kehijauan, dan itu sangat akrab dengan alam, jadi tidak jauh dari alam. Biru pun tidak jauh dari alam, ke arah laut, sedang kuning dan coklat ke arah tanah. Jadi tidak jauh dari laut dan tetap menggunakan tenun Nusantara. Yang saya bilang alam itu bisa diciptakan melalui embroidery, hand embroidery dengan bunga-bunga yang bersifat grafis. Tidak harus bunga itu persis seperti bunga, tapi orang bisa melihat itu adalah bunga. Pesan-pesan untuk acara ini tentu kami ingin berpesan semua pada UMKM agar tetap semangat dalam keadaan apapun, berjuang untuk pelaku ekonomi kreatif. Pesan untuk desainer muda, jangan lelah, jangan berhenti untuk berkarya. Apapun itu untuk semangat buat Indonesia maju. Dan sekarang waktunya kita membangun industri fashion, industri kreatif, agar kita bisa menjadi tuan rumah di pasar kita sendiri, apalagi dalam keadaan banyak PHK, sehingga sebaiknya para pecinta fashion belilah produk dalam negeri agar kita bisa membantu perekonomian Indonesia sendiri. Ramadan Runway 2025 ditutup dengan penampilan Yofi dan Nuno. Viewers jangan kemana-mana, liputan menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.